Acara sosialisasi budaya positif sekolah UPTD SMP Negeri 4 Bandar Pasir Mandoge yang diadakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ridwan, kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada pemateri yaitu Bu Hani, kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat karunia kesehatan keselamatan kepada kita semuanya. Di siang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka tim sekolah di UPTD SMP Negeri 4 Bandar Pasir Mandoge, yang mana ini adalah merupakan salah satu tugas, yaitu modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif sekolah oleh rekan kita Bu Rohani Sialagan SSI, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menambah semangat kita, menambah pemahaman kita, dan nanti kita saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif sekolah, yaitu program sekolah yang berpihak pada murid. Selawat dan salam menahdiakan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bandar Pasir Mandoge, yang saya hormati Bu Rohani Sialagan SSI, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf pegawai. Ini adalah momen di mana kita untuk saling berbagi praktek baik, yang mana Bu Rohani Sialagan ini merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah melaksanakan modul, terutama modul 1, dan aksi nyata yang selama ini kita terapkan itu tidak lepas dari peran serta kita semuanya, yaitu salah satu poin terpenting, yaitu semua program yang kita dibuat itu harus berdampak pada murid. Ini juga apa kegiatan kita di sini lakukan juga itu semata-mata untuk murid. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai seorang pembelajar. Sebagai seorang pembelajar kita harus selalu belajar karena kita seorang pengajar. Jadi nanti kita saling berkomunikasi, kita manfaatkan ilmu yang selama ini didapat Bu Rohani. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan juga Bapak Ibu telah meluangkan waktunya, karena biasanya ini udah jam pulang kita. Bagi Pak Majen ini biasanya udah duluan dia, udah sampai amal dulu lah kira-kira di sini Pak ya. Juga Bu Rohani tetap semangat, terima kasih waktunya yang memberikan fasilitas semuanya, kita tetap semangat. Dan saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru semuanya, ini mungkin angkatan terakhir, yaitu angkatan 11, waktunya 3 berapa hari lagi, kalau nggak salah 3 hari lagi. Bu Kristina, ya kan, Bu Eka, Pak Maijen, Pak Sudirman, Bu Eka. Jadi dengan dampak guru penggerak, ya banyak kali manfaat ya didapat. Ya manfaatnya pasti ilmu yang kita dapat. Selain itu juga banyak sekali, ya namanya kalau udah konten diundang dan mengajar itu pasti ada yang namanya honor, ya. Jadi kita buat semangat lah Bapak Ibu semuanya, apa yang kita buat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini bahwa kemajuan budaya positif yang lebih baik sekolah kita. Yang penting kita tetap istiqomah,
ikhlas, kata kuncinya juga, dan saling berkolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi pengajar yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri yaitu Bu Hani. Kepada Bu Hani saya persilakan. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih banyak buat Bapak Kepala Sekolah yang menyempatkan waktunya kembali lagi ke sekolah kita karena tadi melaksanakan kegiatan keagamaan di IPUS. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan juga pulang perjalanan tidak licin. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang menyiapkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas dalam modul 1.4 aksi nyata. Nah, yang menjadi motivasi pada saat ini yang bisa saya berikan adalah dari fasilitator yang pertama, ketika elaborasi dikatakan teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bermanfaat bagi orang lain. Jadi mudah-mudahan tadi motivasi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah boleh menjadi motivasi buat kita untuk tetap belajar. Memang banyak keluh kesahnya, banyak yang yang buat kita letih, tapi ketika kita bergabung dengan orang-orang yang guru-guru hebat serta Bapak Kesaran, rasanya luar biasa. Artinya kita satu di antara mereka adalah orang-orang hebat. Jadi kita berbangga untuk hal itu. Terima kasih. Nah, ada pun yang menjadi materi kita pada saat ini, yang salam dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Kita belajar bersama. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu, coba dulu posisikan diri kita di nomor berapa kita. Ya kan? Bu Evi lah dulu. Bu Evi lah dulu di posisi nomor berapa lah Ibu di pohon ini. Nah, kenapa Ibu pilih nomor 17? 17 digendong. Berarti digendong anak. kalau nomor 16 gendong Bu. Kalau nomor 17 butuh pertolongan, butuh digendong. Pertolongan saat ini. Atau nomor 11 butuh rangkulan enggak? Oke, berarti ini untuk Katina dulu. Nomor berapa Kakak? Nomor 1. Oh, kenapa Kak? Rene Rono. Boleh. Nah, Bu Eka dulu nomor berapa Bu Eka? Posisikan diri saat ini di nomor 11. Nomor 11. Oh, butuh dirangkul Karena ya. saya saat ini butuh dirangkul, butuh diarahkan. Ya kurang tadi tayang. Oke, untuk anak gadis kita lah, nomor berapa ini deh? Apa ini? Nomor 4. Sudut. Bebas. Oke. Tapi minta maaf sebelumnya ya untuk Bapak Kepala Sekolah di mana? Kalau saya nomor 12. Nomor 12. Rangkul. Merangkul. Pak Jenny belum. Oh, Pak Jendi semua lah ya, Pak Jendi. Jadi bertanya pada. Iya, Nomor 5. Dan nomor pertama itu Bu Adi. ini Posisinya kayak ini membutuhkan seseorang. nomor berapa ya? Manjat. Nomor berapa tuh? Nomor berapa? Nomor 5. Iya, Nomor berapa? iya. Nomor 5 yang di bawah itu. Iya. Nomor 3. Iya. Filosofinya masih membutuhkan seseorang. Butuh bantuan. Oke, butuh kita untuk membantu CGP juga ya kan? Pak Dirman, nomor berapa ini Pak? Ini antara 11 dan 12. Oke. Kenapa saya katakan 11 atau 12 saling Berarti 11 tengah. Sebenarnya antara yang kedua itu lah. Oke. Bisa
itu? Yang mandiri. Harus Ini. Nomor 10. Iya, ngapain itu? Ah, ujung-ujungnya dia. Iya, itu. Oke, Bu Dea di mana Bu Dea? Jangan bilang nomor 13 ya. Oh iya, dadah. Karena itu kesepian itu. 13. Nomor 13. Yang ke atas apa itu? Nomor 6. Oh ini. Merangkak. Ya, Bu zona nyaman ya kan? Ini ibu kita, Ibu TU, Ibu Dede. Aku nomor 5 aku. Nomor Capek lelah. tiduran dari dia lah. Berbaring. Ya kenapa? Berbaring. Oke. Ini pun Bapak Ibu. Oh, Bu Ayu ya, Ibu Ayu nomor 1. Nomor 11. Nomor 11. Oke. Capek semua nanti ya. Lelah. Artinya ini memang bisa juga kita berikan kepada peserta didik apabila ada yang kayak gini juga ya kan, untuk hiburan. Nah, masuk kita Bapak Ibu ke materi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan pemantik ini boleh saya tanya, apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Setuju kira-kira Bu Eka? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Positif dapat setuju nanti kita perhatikan itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat sama-sama, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Apakah kita setuju dengan ini? Membuat anak merasa bersalah. Kamu yang udah terlambat. Nah, seperti itu kan kita menyalahkan dia. Apakah ini mengubah perilaku anak menjadi lebih baik? Tidak. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Nah, kita lihat penghargaan yang bagaimana. Seperti itu kan? Kemudian ini menjadi materi kita pada saat ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Tapi untuk saat ini kita boleh yang nomor 3 nanti kita tebalkan dia tentang cara membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Karena kan memang kemarin kita sudah mendapatkan dari modul yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Cuman dalam penerapannya, jujur saya akui, saya menerapkannya benar-benar ketika saya mendapatkan ini kembali. Biasanya saya tanya kelas ke kelas, dari mana dapat keyakinan kelas ini? Oh, ini sudah ada, Bu, sudah dari sananya, atau sudah dibuatkan sama gurunya, gitu. Nah, coba kita buat bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu yang benarnya. Keyakinan kelas itu untuk apa? Ya untuk kita buat di kelas untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak kembali, motivasi belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada game juga ini. Coba saya izinnya Pak Sudirman maju ke depan. Nah, saya ibaratnya ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga, ya kan? Sesuatu hal yang sangat berharga digenggam oleh Pak Sudirman. Ya, Pak ini sebagai A, ya kan? Ada hal yang sangat berharga dikepal oleh Bapak ini. Datanglah Bu Ayu. Kayu lami nih. Iya. Tiba-tiba Bu Ayu dengan berbagai bujukan, dengan berbagai rayuan menyuap dia. Bagaimana caranya supaya Pak Dirman ini membuka kepala tangan? Coba Bu Ayu maju. Nah, apa gitu yang usaha Ibu untuk dirayu, dibujuk seperti itu. Dikasih ini. Atau bayangkan ini nanti apel, entah maunya Bapak itu Pak, ini mau nggak gitu. Coba ya. Oke. Jembar dia Pak. Ada nyamuk itu. Tangan ibu kurang bersih. Bersihkan. Nggak boleh patah. Sopan. Coba.
Yang mana Bu? Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini masuk kita dalam teori kontrol. Yang memegang kendali adalah diri sendiri. Jadi ketika kita merasa kita bisa mengontrol anak-anak kita itu hanya imajinasi kita. Jadi yang mengontrol diri mereka adalah dia, gitu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, seperti itu. Kita hanya punya ilusi bahwasanya kita bisa mengontrol dia. Sebenarnya tidak, yang memegang kontrol dirinya sendiri adalah dia. Kita tidak bisa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita merasa bahwa ketika kita mengkritik dia, membuat dia merasa bersalah, kita menguatkan karakter dia. Padahal itu hanya ilusi kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kita orang dewasa, guru, memiliki hak untuk memaksa. Salah ini Bapak Ibu. Makanya tidak ada ketemunya kita dengan siswa peserta didik. Jadi ini saya praktekkan kemarin dengan si Wahyu, yang ketika dia tidak lengkap, kalau ibu ingat ya kan Bu. Jadi Bu Jura saya panggil juga, dia berkeras. Saya bilang sama dia, saya kasih dia saran tidak mau, saya kasih berbagai rujukan dia tidak mau. Saya bilang seperti ini, sudah maunya kamu apa? Maunya kamu pulang silakan pulang. Tapi dengan catatan semua sudah terpakai. Seperti itu. Ya kita kembalikan kepada dia maunya apa. Tapi di sinilah letak fungsi kita sebagai guru itu apa? Menuntun peserta didik untuk menemukan kembali potensi dirinya, menuntun dia untuk menebalkan. Sebenarnya kan mereka datang sudah dengan gelas berisi. Kita hanya menebalkan kertas itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kalau teori kontrol berkata, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulusnya kan? Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu tidak benar, itu hanya ilusi. Yang benar adalah model berpikir menang, menang dan menang. Makna disiplin, ya kan? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu ada nanti untuk videonya lebih cepat. 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya kita di mana? Di penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer? Oke. Kemudian masuk ke segitiga restitusi, nanti kita praktekkan. Saya punya ada 2 kasus. Karena sebenarnya juga saya tanya kepada anak-anak kita, coba sebutkan satu nilai kebajikan universal dari keyakinan kelas yang kalian buat. Tidak tahu apa-apa. Apa nilai kebajikan itu? Jadi kan Bapak Ibu ini juga bisa kita terapkan sama anak-anak. Sebenarnya tidak ada aturan, yang ada keyakinan. Kalau bisa, ini saran sih ya kan, dari keyakinan kelas dibuat menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu ya Pak. Dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan, dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah. Dari kalau aturan itu sebenarnya apa? Ya aturan itu sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya dia untuk mandiri, bernalar kritis, berpengetahuan global, bergotong royong, kreatif, kemudian keadilan, rasa tanggung jawab, disiplin, seperti itu. Kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa harus diwajibkan memakai sepatu hitam ke sekolah? Apalah, kira-kira Pak Jen, kenapa coba kita harus memakai seragam lengkap, memakai sepatu hitam ke sekolah lengkap gitu? Kenapa itu?
pelajaran. Kalau menurut Ibu Evi? Kalau saya melihatnya untuk menghindari kesenjangan. Keadilan. Supaya, karena kan sekolah ini universal juga ya kan, semua sama, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi yang tentang motivasi tadi. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kita sama-sama lihat. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. Kontrol Salam dari bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Materinya bagus untuk dia. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi mengikuti, 2. Karena kalau Posisi diterangkan membuat pas rasa saja nonton aja. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini siapa lainnya? Gaya-gaya Marcel. bukan gurunya ini. Mana? Bu Mida. Bu Mida Sini sama. kamu. Ini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Jadi ini mencakup semuanya Bapak Ibu. Ada juga hukum, teori, ilmu ada di sini. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini Bu Putri ini. Guru piket lain ya? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Guru piket Ini lain. harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau
bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Si Repan. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir Pak. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, Perhatikan ekspresi saya terlambat. Jadi Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi kan dari video tadi, kira-kira di posisi mana kita sebagai guru berlaku, Bapak Ibu? Iya. Tidak. Kira-kira Bu Putri di posisi mana kita berlaku? Seharusnya atau seharusnya? Iya. Atau kenyataannya. Kalau realitanya, jujur ya kan? Semua. Iya. Teman. Kadang teman yang paling fatal membuat rasa bersalah, menghukum gitu kan? Dominan. Tapi untuk posisi ini kira-kira di mana lah kita pasnya sebagai guru seperti itu? Gimana Bu Putri? Yang kelima. Kira-kira Miss Christine di mana Bu? Seharusnya yang kelima. Iya, yang kelima ya. Kenapa Bu? Kenapa yang kelima? Ya, kita memang harus bertanya dulu sebab kemudian ngasih hukuman, tapi kita pantau. Iya, karena kan kita juga udah punya konsekuensi Bapak Ibu. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, di yang nomor minimal ya kan? Ya maaf ya waktu kelas sekolah saya kata salah. Minimal posisi nomor 4 dan nomor 5 gitu ya. Posisi pemantau dan manajer. Karena kan di posisi yang kelima itu dia mencakup Bapak Ibu. Ada namanya di situ keyakinan kelas mana yang kamu langgar, seperti itu kan. Kemudian di situ juga ada segitiga restitusi. Segitiga ada sebenarnya video yang lain, cuma ini yang saya rasa lebih menarik, jadi mencakup semua. Segitiga restitusi. Jadi ada di sana validasi tindakan. Apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah terlambat? Seperti itu. Nah inilah yang kita praktekkan Bapak Ibu supaya lebih cepat karena waktu kita pun terbatas. Untuk membuat keyakinan kelas. Kalau untuk nanti perbedaan apa sih hukuman dengan konsekuensi? Boleh diminta materinya sama saya. Kebetulan kita juga udah punya konsekuensi ya Bu Bunda. Jadi ketika terlambat, ada nggak hubungan ketika IPA masuk terlambat 15 menit, saya suruh lari? Ada hubungan Bapak Ibu? Tidak ya kan? Tidak. Tapi ketika olahraga lah dulu terlambat dia 15 menit, disuruh lari-lari, ada hubungannya? Ada. Nah itu konsekuensinya. Jadi ketika matematika Bu Epi, ya kan, disuruh dia skop jam gini-gini kan, sudah ada hubungannya dengan matematika Bu. Pengen waktu. Berarti pas materi apa ya? Alat ukur. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita masuk kepada keyakinan kelas. Pertama caranya Bapak Ibu, kita baikkan dulu yang ini kan, supaya tahu kita di kelas. Yang pertama, kasih dulu kertas sticky note kepada anak-anak. Boleh nggak pakai sticky note? Kalau saya dulu nggak pakai sticky note. Jadi tulis dulu apa yang mereka maui. Aturan apa yang mereka maui seperti itu. Bapak Ibu maui kita lakukan di kelas ini. Kita bayangkan ini adalah kelas 12 atau kelas 9.
bilang. Apa yang kita mau dari kelas ini? Nanti kita tuliskan. Semua apa pendapat anak-anak itu kita tuliskan. Dari yang kita tulis itu kita ubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itu muncul keyakinan kelas. Boleh Bapak Ibu ya? Coba kita tulis, coba dituliskan. Tadi kan udah diberikan sama Ibu Mida. Aturan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di kelas seperti itu? Bisa coba nanti dari situ ditempel di sini. Maksudnya kita sebagai guru atau sebagai siswa? Sebagai siswa. Iya, lepaskan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau udah boleh ditempelkan di sana Bapak Ibu. Jadi di apa? Video kan? Foto video. Tagarnya yang ada di Di apanya? Di media itu kumpul-kumpulnya? Artinya di kantornya itu dibuat itu namanya. Orang sini ada di situ. Orang sini bisa. Dia lagi terbalik. Oke, yang pertama Bapak Ibu, nah ini Ibu. Nah, boleh makan yang pertama ya Bapak Ibu. Nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Boleh makan dan minum waktu belajar les pertama karena tidak sempat sarapan. Berarti di sini yang pertama kita tulis dulu. Boleh makan dan minum les pertama gitu kan. Kemudian tugas jangan banyak. Tugas jangan banyak. sering ice breaking. Kelas yang menyenangkan, kelas yang disiplin dan menyenangkan. Kemudian Saling menghargai sesama. ya ini saling menghargai sesama. Kemudian Bu, Tugas tidak terlalu banyak. ya sama, tugas tidak terlalu jangan banyak. Membuat kelas yang bersih, tertib dan nyaman. Ya, kelas tertib, bersih dan nyaman. Nah, dari sini kan Bapak Ibu, kita ubah ini menjadi sebuah keyakinan dengan kalimat positif. Misalnya, kami adalah siswa kelas 8 yang mencintai apa kalau makan dan minum Bapak Ibu kalimatnya? Mencintai kesehatan. Murid yang peduli. Iya. Berarti kita buat yang pertama, kami ditulis Bapak Ibu kami murid-murid adalah murid yang peduli akan kesehatan. yang peduli akan kesehatan. Kemudian tugas jangan banyak. Kira-kira apa kalimat positifnya ini? Kami kira-kira apa? Kami adalah murid yang coba Pak Jerman dulu Pak. Dalam pemberian tugas Bukan, kami adalah murid. Kalimat positif. Kami. Kami adalah murid yang kritis. Kami adalah murid yang kritis. Boleh. Kami adalah murid yang kritis, boleh. Ini paling gampang ini kelas yang disiplin, menyenangkan. Kami adalah murid yang mencintai kesehatan. Boleh tadi ya? Bertanggung jawab kalau Kami adalah murid yang saling menghargai. Jadi ketika anak-anak kita mengolok-olok, nah baca keyakinan kelas itu. Di mana itu nomor berapa? Kemudian kelas tertib dan nyaman sama. Kami adalah murid-murid yang mencintai kelas yang disiplin, tertib, menyenangkan. Ini saat di sana. Nah ini ya Bapak Ibu, itu baru langkah nomor 2. Kemudian langkah nomor 3 apa? Kita ubah tadi aturan ini menjadi kalimat kebajikan universal.
Itu yang ketiga. Yang ketiga tadi contoh. Tadi kan udah kita bilang apa sih nilai-nilai kebajikan yang contoh. Boleh makan dan minum. Berarti apa lah itu Bapak Ibu? Peduli kesehatan. Peduli kesehatan. Berarti ditulis juga di kertas. Di apa? Nilai kebajikan kelas 82. Peduli kesehatan. Kemudian tugas jangan banyak. Berarti apa nilai kebajikannya? Disiplin. Tanggung jawab. Boleh. Nah, itu. Nilai kebajikannya dibuat tanggung jawab. Kemudian kelas yang disiplin dan menyenangkan. Berarti apa nilai kebajikannya? Itulah disiplin. Disiplin. Itu adalah kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita buat dari aturan-aturan ini tadi menjadi nilai-nilai kebajikan. Ini tidak hilang. Seperti itu. Kemudian langkah yang keempat, kita buat tabel ini. Pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Dengar, inilah Bapak Ibu ini. Berperilaku, bagaimana sebenarnya mereka berperilaku? Tersenyum ramah, kemudian menyapa, masuklah ini dengan 5S. Senyum, salam, sopan santun. Kemudian berperilaku itu tadi. Kemudian terdengar bagaimana mereka keyakinan kelas kita ya, yang tabel T dan Y ini. Minjam buku, terlihat, ini lagi, terlihat berpakaian rapi, tidak harus dibilang-bilang, begitulah yang terlihat. Berempati terhadap orang lain, mendengarkan dengan seksama. Yang kelima, masuk untuk mengambil keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Kita buat apa yang menjadi tugas guru dan apa yang menjadi tugas murid. Apa yang menjadi tugas guru? Mengajar Bu, menuntun Bu. Jago nih orang ini, percaya Bu. Apa yang dari kita lagi, kita buat juga kayak gini Bapak Ibu. Tugas guru, berat, ya kan? Tugas murid apa? Jadi anak-anak itu tugas guru apa? Menilai. Ya kita buat tugas guru, menilai. Ya kan? Jadi dibuat juga tugas murid apa? Jadi mereka tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini supaya kita masuk ke segitiga restitusi. Maksudnya tugas murid dan guru itu kita tempel juga di Iya. Indikatornya kalau misalnya berhasil lah keyakinan kelas itu bagaimana terlihat, terdengar. Indikatornya. Pokoknya ini pun kalau bisa kita buat juga lah ya kan. Iya ya. Untuk di kelas kita. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kan ini tadi yang tipe manajer tadi. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Masuklah kita ke segitiga restitusi. Apa kegunaan segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Apa sih sebenarnya kegunaan restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa, ini yang di garis tebal, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita coba segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini sudah saya sediakan 2 kasus. Tapi kita lihat dulu. Inilah Bapak Ibu. Nanti kan ini saya kasih observernya bisa lah Bu Mida 1. Ya kan? Nanti 2 orang. Ini ada 2 kasus temannya 2 saya dapat. Dan ini pun saya minta dari PP saya kan. Jadi ibaratnya kita berlaku sebagai guru dan sebagai murid. Apa kata guru? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kita bilang seperti ini. Misal merokok ya kan. Diskusi nih kita panggil. Kenapa kamu saya panggil kemarin? Mereka bingung. Kira-kira ada nggak kemarin kalian buat kesalahan? Ada Bu, merokok. Ingat-ingat mereka Bu. Jadi saya, kenapa kalian merokok? Nah, di mana merokoknya? Di belakang rumah Bu Epi. Jadi siapa yang menemukan kalian merokok? Bu Epi. Dengan mereka. Jadi kita buat menstabilkan identitas seperti ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, jadi nggak langsung just mau pengajar apa gitu kan? Bukan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Semua orang pernah pasti berbuat salah. Setelah tahu dia validasi kebutuhan atau tindakan. Ada nggak caranya supaya kamu tidak berhenti merokok? Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak merokok? Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia tadi udah membuat tindakan, keyakinan mana yang sudah kamu langgar ketika kamu merokok? Masuklah dia ke keyakinan kelas ini.
kami adalah murid yang tidak menghargai keselamatan diri sendiri, misal gitu kan. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu boleh dipelajari. Kita coba satu guru satu murid, baru satunya observer ya. Oke, boleh lah. Pak Firman murid guru. Ini ada kasus A. Kak Mina observer boleh ya Kak? Baca-baca dulu nanti berperilaku seperti itu. Ya? Iya, drama supaya langsung terjun kita ke intinya seperti itu Bapak Ibu. Udah Bapak Ibu, kita praktekkan. Bisa praktekkan. Bahasa yang sama, Tapi yang pakai di kelas orang ibu ini lah. Di kelas orang ibu itu lah kan. Jadi ketika ditanya nanti, keyakinan kelas mana yang tidak ibu happy, keyakinan kelas mana yang kamu langgar aku, katanya kalau keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perbuatan tidak sesuai dengan ajaran ini. Jadi ada nggak yang tiga itu segitiga restitusi yang pertama ada nggak menstabilkan identitas ibu Itu di antara nanti tugas kakak. iya makanya toh ada nggak nanti kan ada iya kan boleh ya lanjut oke agak dekat lah. Bu Putri sebagai gurunya bagaimana ibu menghadapi Pak Durman ini? Oh, jadi jahat sama si Amira. Iya. Apa yang terjadi barusan Ali? Saya Bu Ali ketua komite. sering makan, jajan di jam istirahat bahkan saat belajar. Terus tadi Bu lihat ada kasus Menuliskan si Amira. Apa masalahnya nak? Ya, Cicilan, karena Bu, saya minta jajannya dia nggak mau. Ya terpaksa ya saya rampok. Ya karena saya lapar. Oh, jadi karena lapar merampok jajan Amira dan akhirnya Amira nangis. Alpin ini. Iya. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan ibu yakin ini bukan kesalahan kamu yang awal dan jangan diulang kembali. Dan ibu mau tanya keyakinan kelas apalah yang Ali langgar? Ya saya itu kurang menghargai teman. Baru ya menurut saya merasa aman pada saat saya lakukan seperti yang tadi. Tapi setelah saya pikir-pikir Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Ya salah satunya yang saya langgar, saya tidak menghargai teman Bu. Iya, Ali tahu telah melanggar keyakinan kelas, tidak menghargai sesama, ya kan? Kemudian, apakah tindakan Ali selanjutnya agar Ali tidak mengulangi kesalahan yang sama? Saya akan berhati-hati lagi, tidak akan bertindak khususnya yang merampas makanan teman. Lebih baik saya meminta, kalau tidak dikasih yang berarti belum rezeki saya Bu. Ali tahu dan Ali sudah bisa mengutarakannya dan ibu harap Ali bisa melaksanakan apa yang Ali ucapkan tadi ya. Bisa dilaksanakan Ali? Kan enggak Pak. Baik. Bisa dilaksanakan Ali? Akan saya usahakan Bu. Oke, tepuk tangan. Lalu kitanya itu apa ekspresinya tadi kan dijaga tetap sebagai manajer. Udah gitu jangan langsung ke pokok inti permasalahannya. Tanya dulu. Iya. Iya. Gitu. Jadi dimulai dulu diskusi yang baik dengan si Ana. Nggak langsung. Ayo, ngapain kamu bagi terima? Nah, gitu. Nah, kira-kira apalah yang menjadi pembahasan kita hari ini? Makanya kamu ibu panggil kemari, gitu kan? Ada relaksasinya dulu pertama. Iya, seperti itu. Ada tambahan Bu? Markus lalu gitu. Gini. Jangan gini. Ambil buku kasus. Cari. Perlu juga konsekuensinya tadi kita kan udah punya konsekuensi ini. Nah, kita kembalikan lagi ke konsekuensi itu. Setelah dia berlaku seperti itu, kira-kira konsekuensinya apa? Apakah dia harus meminta maaf? Jangan hanya dari apanya doang, perlu ada tindakan seperti itu. Bu, tolong dibantu sebagai ibu bergerak. Sebenarnya tadi itu tindakan hidupnya itu harus tetap lanjut ke konsekuensi, karena kalau kita sekedar kayak tadi ya yang video dia lambat besok begini itu kalau ke anak kita ya Iya. kita kan menengok ke anak kita Iya, dan
anak yang udah bagus adabnya tinggalnya itu memang harus lanjut ke konsekuensi. Jadi tadi bisa juga sih dilanjut, coba nanti kita lihat ya apa konsekuensinya karena orang melakukan hal ini. Pertama mungkin nanti kita buat dia mengganti makanannya. Iya. Kedua mungkin dia pertama minta maaf ganti makanannya itu aja kita bantu. Oke, terima kasih Ibu Guru Penggerak. Lanjut kita ke kasus yang kedua Bapak Ibu. Kasus Gimana kabar hari ini? Baik, tidak ada masalah dengan anggota tubuhnya Jiwa raga. yang sakit kan? Otaknya sakit Bu. Jadi udah minum obat? Belum. Tahu kenapa Ibu panggil menghadap sama Ibu Bita? Pak Basti. Katanya pas pelajaran Pak Basti, Bita permisi ke kamar mandi beberapa kali. Nah, apakah itu betul? Iya, sakit saya permisi Bu. Kamu hanya permisi, tidak ada usaha untuk minta obat ke UKS atau ke guru piket? Kamu tahu di mana letak kesalahannya? Tahu Bu. Sebenarnya saya tidak sakit. Jadi aku Jadi di mana letak kesalahannya? saya berbohong. Berbohong. Nah, kalau kesalahan itu kita tidak ada yang tidak luput dari kesalahannya. Setiap orang, setiap manusia pasti melakukan kesalahannya. Nah sekarang bagaimana cara Tabita untuk tidak mengulangi kesalahan berbohong tadi? Sama Pak Basti. Saya akan mencari orang yang Jujur. Yang pertama jujur. Lalu yang kedua tidak membohongi guru. Ya. Maksud Ibu kamu sudah berbuat kesalahan. Berarti kamu sudah berbuat salah sama Pak Basti. Ada kesalahan yang kamu buat sama Pak Basti. Apa tindakan pertama yang harus kamu lakukan terhadap Pak Basti terhadap kesalahan yang kamu buat? Saya minta maaf untuk Pak Basti dan saya tidak akan mengulangi lagi. Iya, sangat bagus. Berarti di kesalahan ini kamu berbohong, keyakinan keras apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan selalu bersikap positif Bu. Saya dengan pasang pertama. Kemudian Ya, berarti berbohong itu bukan sikap positif ya. Sikap negatif. Terus Tabita? keyakinan kelas yang ketiga Bu. Percaya dan menghormati orang lain. Setelah Berbohong itu berarti tidak menghormati orang lain. Yang tidak kamu hormati di sini siapa? Pak Basti. Iya. Kalau memang kamu sendiri boleh minta obat kepada UKS atau melalui guru piket. Jadi harapan Ibu nanti di kemudian hari jangan diulangi lagi kesalahan ini. Bagaimana Ibu yakin bahwa kamu akan berubah? saya akan bersikap jujur Bu. Saya menghormati Bu. Saya nggak mau berbohong. Berarti kamu akan mencerminkan sifat jujur di dalam. Gimana Kak dengan observernya Kak? Oke baik, terima kasih ya tadi ya, bagus sekali, luar biasa guru ini ternyata kalau ranking ya. Jadi ada tiga sebenarnya tadi kan, tapi ada satu tadi sepertinya yang belum terlihat atau muncul atau mungkin, tapi kayaknya memang nggak ada, saya terlewat tadi mendengar. Kayaknya validasi tindakan yang salah belum ada. Nah, misalnya begini, itu kamu lakukan kenapa? Alasan. Nah itu tadi belum muncul, tapi yang itu sudah muncul, menanyakan keyakinan dan yang pertama tadi menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi sudah muncul, menstabilkan identitas sudah muncul. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, gitu kan? Bukan kamu aja loh yang pernah begini, yang lain juga. Itu sudah sangat terlihat tadi kan? Kemudian yang ini juga sudah sangat terlihat, keyakinan kelas. Kemudian tindakan berikutnya juga sudah terlihat, hanya satu tadi yang belum terlihat, yang validasi tindakannya. Kenapa kamu
melakukan itu. Jadi di sini kita menekankan kebutuhan apa sih yang belum Masuklah itu kita. yang belum muncul di anak ini gitu. Jadi kita nggak tahu, belum menggali kebutuhannya yang belum dapat sehingga dia melakukan itu dia. Terima kasih, demikian Terima kasih, terima kasih Bapak Ibu. Dari urutan keyakinan kelas segitiga restitusi, maka dari situ kita lihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak kita. Apakah inilah kebutuhan dasar manusia? Apakah dia butuh kasih sayang dan rasa diterima? Dari segitiga restitusi tadi kita nampak apa sebenarnya yang dibutuhkan dia. Apakah dia butuh penguasaan? Saya yang paling penguasaan. Iya, penguasaan. Pengen dihargai. Dia nggak mau maju ke depan padahal dia pintar. Jadi kita harus kasih dia percaya penguasaan. Setelah kita kasih sekali, 2 kali, rupanya dia mampu. Berarti dia butuh apa? Kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kesenangan. Kemudian kebebasan. Dia pengen bebas, tidak mau dikekang. Dan yang paling terakhir kebutuhan mendasar adalah saya juga membutuhkan ini, kebutuhan bertahan hidup. Makanya saya bekerja, saya butuh PT. Kebutuhan bertahan hidup. Itu aja Bapak Ibu untuk disiplin positif kita pada hari ini. Saya harap terjalin kolaborasi yang baik di antara kita untuk menuntun peserta didik yang memiliki budaya positif, sehingga terjalin budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu, terima kasih. Dan untuk yang terakhir kali saya minta kita melakukan refleksi. Di refleksi saya Bapak Ibu, saya kurang menyiapkan yang namanya peralatan, ya kan? Dan juga saya kurang, tadi aturannya jam 12 sebenarnya saya sudah bisa siap-siap. Tapi saya juga harus memberikan materi kepada anak di kelas 81. Takutnya mereka gimana-gimana kan. Jadi saya juga tadi di sana mengajar. Kemudian materi juga lampu. Kemudian refleksi saya, semua kita adalah guru yang hebat. Saya yakin kita mempunyai potensi yang berbeda-beda. Dari potensi yang berbeda-beda ini kita menjadi kekuatan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Saya minta refleksi yang pertama dari Bu Ayu lah. Gimana Bu refleksinya hari ini? Terima kasih kepada Bu Rohani untuk materi hari ini. Materi ini sangat berguna untuk kami untuk bisa lebih apa lagi terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Bu Dea, gimana refleksinya Bu? Refleksi untuk kali ini supaya bisa diterapkan ke murid untuk kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Dari Pak Dirman lah. Terakhir nanti Ibu Mida sebagai Wakasek. Ya kan Bu? Ya semua ya kan? Terima kasih kepada Ibu Rohani yang sudah memberi materi atau bisa dikatakan suatu pelajaran khususnya dalam budaya positif sekolah. Semoga yang sudah disampaikan ini dapat diterapkan terkhusus kepada siswa supaya anak-anak itu atau peserta didik itu dapat melihat apa sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya khususnya di sekolah. Artinya ketika dia sudah di sekolah menjalankan sedikit demi sedikit tugasnya, berarti dia akan ke depan bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya, khususnya di dalam bisa dikatakan dalam profil Pancasila. Berarti dia pasti akan mengenal dia apa sebenarnya yang harus dia lakukan dan apa sebenarnya yang harus dia kerjakan. Berarti di samping itu seorang guru itu tidak lepas daripada untuk mengarahkan atau mengingatkan supaya anak tersebut itu dapat mengenal, oh aku seorang siswa, tanggung jawabku apa, tugasku apa. Berarti di samping itu dia juga bisa memberi suatu hal yang baru untuk mengubah dalam cara, pola pikir, sikap, perilaku. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan
untuk refleksi hari ini. Terima kasih. Yang terakhir saya berikan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Semua refleksi. Oh, oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Rohani yang telah menyampaikan materi ini. Saya pribadi kilas balik ini sebenarnya ya, karena ini adalah materi yang dulu terus memang saya dalami sebagai guru penggerak sekarang ya, bukan CGP lagi. Tetapi ternyata benar kata orang, belajar itu memang sepanjang hayat. Kenapa? Setelah kemarin itu setahun lalu, 2 tahun lalu ini diterapkan ternyata longgar, kendor semangat itu. Jadi hari ini setelah melakukan kegiatan ini kembali, saya kembali harus meyakinkan diri saya ini bisa itu. Jadi jangan kendor semangatnya, tetap harus dilakukan. Itu refleksi untuk diri saya sendiri, karena kemarin itu sudah kembali lagi mulai jadi penghukum apa segala macam gitu kan, tidak lagi kembali jadi manajer. Sebenarnya kalau manajer di dalamnya udah ada pemantau dan ini itu kan kolaborasi sebenarnya, perpaduan sebenarnya, tetapi manajer itu lebih menghargai anak didik. Nah itu dia intinya ya. Kemudian memang benar Bu Hani, terus ini juga jadi bahan bagi kita. Ternyata memang konsisten itu adalah hal yang paling sulit bagi kita untuk menerapkan. Jadi saya harap nanti setelah Bu Hani juga melakukan sosialisasi ini, besok-besok juga teman-teman sekalian juga bisa belajar. Amin. Bagaimana kita awalnya itu mulai dulu belajar bagaimana kita memperlakukan murid. Mungkin saja ya, mungkin saja perlakuan kita ke mereka mungkin karena kasar, karena apa, mereka pun menjadi lebih kasar dan tidak menghargai kita. Jadi mungkin ini juga harus kita pikirkan juga baik-baik. Cobalah kita mulai dulu memang seperti tadi sebagai manajer segitiga restitusi. Kalau memang tidak, toh kita sudah punya konsekuensi. Jadi memang benar, kalaupun kita ingin memberikan mereka konsekuensi, tidak perlu kita maki, gitu kan? Hanya saja ini untuk diri saya juga kadang lupa. Tetap juga kadang karena emosi, memang masih mau ngasih konsekuensi, tapi tak kenapa kadang keluar gitu, marah gitu kan. Jadi mungkin saya juga harus lebih sabar, lebih belajar lagi, dan benar ini harus kita lakukan secara kolaborasi. Tidak bisa satu orang. Kalau satu orang melakukan ini, murid-murid kita pasti bingung. Jadi mungkin bandel sebenarnya, dan tidak bisa kita harapkan. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu guru, besok-besok kita coba dulu mulai lagi, nggak apa-apa pelan-pelan tapi konsisten. Nah, terus kita lihat apa sih konsekuensinya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita kok ini konsekuensinya nggak apa-apa, bisa kita ubah. Konsekuensi kita buat bisa kita revisi. Jadi Bapak Ibu saya minta tolong, mari kita berkolaborasi. Ini memang harus kita terapkan biar terwujud anak-anak kita yang apa itu yang kita harapkan, berkarakter baik, beradab, beretika. Demikian refleksi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Hani yang telah memberikan sosialisasi yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian berakhirlah materi dari saya. Saya tetap mengharapkan kolaborasi yang erat, bukan dari terjalin ya, udah terjalin dari sekarang, yang erat di antara kita, mau belajar. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Saya kembalikan kepada Ibu Pembawa Acara. Baik, demikianlah acara kita hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.